Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas terkait dengan kita belajar bersama terkait dengan model pengembangan SPK. Jadi bagaimana cara membuat suatu SPK, gitu kan? Merencanakan suatu SPK. Kita kembali lagi ke sistem, di mana sistem yang baik itu adalah sistem yang dibangun dengan perencanaan. Di dalam perencanaan itu terdapat model proses bagaimana atau tahapan-tahapan untuk membuat suatu sistem itu. Itu yang dinamakan daripada model proses. Jadi proses yang memiliki tahapan-tahapan itu. Terus kita lanjut bagaimana perencanaan itu adalah penggambaran sistem yang akan dikembangkan. Jadi terkait dengan analisis kebutuhan. Jadi sistem itu akan dikembangkan sedemikian rupa. Jadi fungsi dari sistem yang akan dibutuhkan seperti apa. Jadi proses-proses apa saja yang akan ada pada sistem tersebut gitu. Terus ada model proses, di mana model proses itu adalah satu paradigma atau ilmu untuk mengembangkan suatu sistem. Jadi dalam model proses itu ada tahapan-tahapannya sampai si sistem itu diimplementasikan bukan, tapi diterapkan. Terus tahapan pendekatan sistem, kita kembali lagi ke model proses, di mana model proses itu dipilih berdasarkan apa? Jadi ada kebutuhan sistemnya seperti apa, tadi dianalisis tuh kebutuhan sistemnya seperti apa aja, jadi bisa ngapain aja gitu kan. Terus sifat alami proyek, terus kebutuhan data. Jadi sifat alami proyek ini yang menurut saya itu penting, bagaimana bahwa di dalam sifat alami itu ada sifat alami proyek itu ada sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika suatu proyek atau pembuatan suatu sistem itu membutuhkan jangka waktu yang panjang, maka nanti menggunakan metode yang seperti apa, dan jika waktu yang dibutuhkan untuk membuat proyek itu cuma sebentar, maka metode yang digunakan bisa metode apa gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi waktu yang diperlukan atau untuk pembuatan proyek berpengaruh dalam pembuatan atau pemilihan suatu model proses. Terus kebutuhan data, jadi kebutuhan jika susah untuk membutuhkan data, maka akan dipilih proses yang jadi mungkin paralel, jadi ada yang dikerjakan implementasinya berbarengan dengan analisis gitu kan. Jadi ada yang kerjakan paralel dan ada yang seri. Jadi ketika waktunya panjang bisa seri mungkin, terus ketika ada yang sedikit kita menggunakan paralel. Jadi suatu tahapan bisa dikerjakan secara bersamaan. Jadi ada dua metode atau paradigma yang mengerjakan kedua hal tersebut. Dalam pengembangan SPK, suatu SPK harus dibangun dengan memperhatikan umpan balik dari pemakai agar pengembangannya berjalan dengan benar. Pengembangan SPK harus dibangun dengan memperhatikan umpan balik dari pemakai agar pengembangannya berjalan dengan benar. Jadi si pengembang, developer misalnya kita atau manajer suatu project harus sering berkomunikasi, atau mungkin nanti ada project sebagai analisis sistem, di mana si analis itu harus sering berkomunikasi dengan calon pengguna atau yang meminta untuk dibikinkan suatu sistem tersebut, misal SPK gitu kan. Jadi apakah kebutuhannya seperti ini, apakah si SPK dapat membuat keputusan terkait dengan pemilihan lahan, terus datanya seperti apa, itu harus dikonsultasikan. Jadi fungsi utama sistemnya itu seperti apa, itu harus didiskusikan dengan calon pengguna atau si pemakai nantinya. Itu yang dimaksud dengan umpan balik di sini. Terus pembangunan SPK dilakukan dengan berbagai cara, dibedakan dari pendekatan life cycle, jadi ada siklus hidup dari suatu sistem, jadi tahapan-tahapan dari sistem, dan iteratif proses. Jadi
proses itu dapat berulang ketika misal tahapan pertama telah selesai dan pada tahapan kedua ada suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan tahapan tersebut, maka dikembalikan lagi ke tahapan pertama. Jadi itu adalah suatu iteratif. Ini ada terus sampai tahapan terakhir, misalnya perawatan suatu sistem, maka suatu sistem itu akan akan dirawat gitu kan. Jadi ada perawatan suatu sistem, ketika ada error maka harus dirawat, ada perbaikan error atau seperti apa gitu. Itu contohnya. Untuk mengembangkan suatu sistem manajemen keputusan tidak terlepas dari ilmu yang menunjang untuk pembuatan sistem, di mana ada rekayasa perangkat lunak. Mungkin teman-teman juga belajar di semester ini atau semester sebelumnya terkait dengan RPL atau software engineering. Jadi rekayasa perangkat lunak di sini adalah disiplin ilmu yang mampu menghasilkan perangkat lunak yang baik, benar serta efisien tepat waktu dalam membuatnya, serta dapat user atau pengguna puas. Ya, di mana rekayasa perangkat lunak itu mempelajari terkait dengan manajemen proyek yang baik, terus penjadwalan pengerjaan proyek yang baik, dan pembagian tugas per stakeholder yang dimiliki oleh suatu kelompok proyek seperti itu. Rekayasa perangkat lunak ya ada beberapa metode dalam pengembangan sistem, yaitu ada model waterfall, di mana itu metode ya seperti lihat waterfall air terjun ya. Jadi salah satu strategi yang sering dipakai sebagai model proses RPL. Jadi dia itu ya yang sering digunakan dalam suatu proyek itu. Jadi kebanyakan proyek itu menggunakan waterfall gitu untuk mengembangkan suatu sistem, di mana saya banyak kali judul terkait dengan pengembangan sistem menggunakan RPL gitu. Terus model waterfall merupakan pendekatan sangat banyak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai dari tahap analis ya. Jadi tahapan-tahapan dari waterfall itu kayak dari atas sampai bawah gitu kan, ada analis, terus desain, terus kode atau pengodean itu ya implementasi, kita coding gitu kan. Terus ada pengujian juga. Pengujian itu apakah suatu sistem sudah layak untuk diterapkan gitu kan, dan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu ketika ada sistem yang memang harus diperbaiki atau mungkin update itu kan, itu contoh daripada pemeliharaan suatu sistem. Model waterfall juga dikenal sebagai linear sequential atau classic life cycle ya. Jadi ini metode klasik untuk pembuatan sistem. Jadi kesulitan dari metode waterfall yaitu ketika ada penambahan kebutuhan atau penambahan fungsi-fungsi dalam suatu proses, dalam suatu sistem itu. Untuk metode ini tuh susah. Metode waterfall juga dikenal sebagai linear sequential ya. Terus metode waterfall juga dikenal sebagai linear sequential atau classic life cycle. Model ini mempunyai keterbatasan yang mengakomodasi persyaratan yang berubah. Jadi kan bisa terjadi bahwa ketika sistem sudah jadi terus tapi ada penambahan kebutuhan, jadi ada penambahan menu atau penambahan proses. Misalnya sistem tuh awalnya belum ada pelaporan, tapi nanti si user itu atau pengguna itu menambahkan pelaporan, maka itu adalah hal yang sulit. Jadi udah implementasi, dia harus kembalikan lagi ke tahap selanjutnya, itu ke tahapan ke atasnya, itu tahapan desain. Setelah didesain, dianalisis lagi kebutuhan apa saja untuk menunjang pelaporan. Proses pelaporan itu setelah dianalisis selesai, maka dikembalikan ke desain. Setelah didesain, maka di-develop atau diimplementasikan lagi oleh si programmer gitu. Selanjutnya baru di-testing, dan setelah di-testing maka baru diterapkan. Nanti ketika ada update lagi harus naik lagi ke atas seperti itu. Nah, itu yang berat ketika kita menggunakan waterfall.
Nah, ini contoh waterfall di mana analisis kebutuhan. Pertama adalah analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, testing, terakhir adalah pengoperasian dan perawatan. Jadi kenapa ada anak panahnya ke atas ke bawah gitu kan? Jadi bisa saja ketika analisis kebutuhan udah selesai, tapi desain pada desain sistem ini ada yang kurang, maka si desainer ini akan mengembalikan atau harus mengembalikan kerjaan si analis gitu kan. Harus perbaiki dulu nih kamu nih. Jadi setelah diperbaiki baru ke desain sistem. Setelah semua desain sistemnya bagus, maka dikembalikan ke diteruskan ke implementasi. Proses implementasi jadi programmer ada yang kurang, ini desainnya seperti apa kok kurang, ada yang kurang gitu kan, maka dikembalikan lagi ke desain sistem. Nah, yang disulitkan dalam metode waterfall ini naik ke atasnya, ke bawahnya itu ya normal biasa aja, nggak terlalu sulit, tapi untuk ke atasnya itu yang berat. Soalnya mana gambaran air terjun bahwa harus naik ke air terjun itu mungkin sulit, sedangkan untuk terjun dari atas ketinggian terjun itu lebih mudah daripada naik ke atasnya seperti itu. Mengapa itu disebut dengan waterfall? Terus ini juga ada metode flow gambarnya ya. Jadi mungkin ini juga ya nggak masalah sih sering ada gambar seperti ini, tapi dilihat dari gambar ini, misal kita udah sampai maintenance. Nah, di gambar ini bisa disebutkan bahwa dari maintenance itu bisa langsung ke requirement analysis. Sesungguhnya untuk di waterfall ini kan mungkin sedikit diperbaiki ya. Jadi bahwa seharusnya dari maintenance itu tidak bisa langsung ke requirement analysis, tapi harus ke atasnya dulu. Jadi dari maintenance ke deployment, terus dari deployment tools ke testing gitu kan. Jadi tidak bisa langsung loncat, misal dari maintenance ke testing juga nggak bisa, jadi harus ada di rilisnya, dikoreksi dulu, terus ini di update tuh koreksinya seperti apa, baru di pengujiannya diperbaiki juga. Kalau pengujiannya jelek, maka baru diperbaiki oleh si programmer untuk diimplementasikan ulang seperti itu. Jadi mungkin ini yang jelas. Ya benar sih, tapi mungkin kalau misalnya ini gambarnya sebagaimana yang disajikan di sini, bahwa maintenance langsung ke requirement analysis atau ke condition itu tidak terlalu bagus, berat lah, karena tahapannya harus dilalui tahapan sebelumnya gitu. Terus ada juga model agile di mana dalam ini tuh